Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ramadhani dari program studi budidaya ikan B. Di sini saya akan menjelaskan ataupun membahas tentang tugas saya, yaitu tentang penanganan ikan dan cara pengemasannya. Di sini saya akan menjelaskan kurang lebih tentang penanganan ikan pasca panen dan kegiatan dalam penanganan ikan pasca panen. Adapun tahap kegiatannya itu pertama, tahapan awalnya itu yaitu dengan menseleksi ikan ataupun benih. Jadi ikan ataupun benih pertama akan diseleksi atau proses sortir. Jadi proses sortir itu untuk menyamakan ataupun mensetarakan ukuran ikan. Keduanya itu proses penimbangan. Adapun proses penimbangan ini bertujuan untuk mengetahui setelah diseleksi ikan akan mengetahui bobotnya dan mengetahui periode dalam pemeliharaannya. Kemudian ikan segar ini dapat dilakukan dengan cara pemberokan. Adapun pemberokan ini yaitu kegiatan usaha penyimpanan sementara sebelum dipasarkan, dengan tujuan pemberokan ini untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada dalam tubuh ikan. Jadi dalam pemberokan ini ikan akan dipuasakan dan bisa dilakukan dalam kolam ataupun bak. Selanjutnya tahapan dalam ketahapan ataupun kegiatan dalam penanganan ikan pasca panen, yaitu terakhir proses pengangkutan ataupun transportasi. Jadi di sini saya mengambil jurnal yang berjudul tentang penanganan ikan nilai hidup dengan menggunakan es sebagai pengawet. Adapun sebelum saya membahas tentang pengemasannya atau pemackingannya, sebelumnya ini sampel ikan yang saya gunakan kurang lebih saya tidak menggunakan sama sepenuhnya dengan yang ada di jurnal. Saya sini menggunakan bahan-bahan ataupun perlengkapan yang ada. Jadi sampel ikan yang digunakan untuk penelitian ini sudah dalam kondisi sortasi ataupun sudah dalam ukuran yang sama, yaitu dalam kondisi yang sehat, gerakan yang aktif, responsif terhadap rangsangan, dan juga ukuran yang sama. Selanjutnya adapun pada transportasi ikan hidup dalam sistem kering ini, dalam jurnal ini dengan menggunakan transportasi ikan sistem kering. Adapun perlu dilakukan dengan penanganan dengan teknik pemingsanan ikan terlebih dahulu. Metode pemingsanan ikan ini dilakukan dengan penurunan suhu rendah ataupun proses pendinginan. Adapun selain itu, media penyimpanan setelah dipingsankan merupakan salah satu faktor penentu yang harus diperhatikan. Jadi adapun tahap-tahap penanganan yang sudah saya jelaskan kurang lebih ada 4, yaitu dengan tahap seleksi atau sortilasi ataupun sortir, yaitu yang kedua penimbangan, ketiga pemberokan, yang keempat pengangkutan. Selanjutnya di sini saya akan memberikan bagaimana kurang lebih pengemasannya dalam proses pengangkutan. Mari kita lihat video selanjutnya. Selanjutnya setelah proses pemingsanan ikan, yaitu dengan penurunan suhu rendah, yaitu dapat kita lihat, dan tekniknya yaitu di sini terdapat alat dan bahannya, yaitu seharusnya dalam jurnal yaitu dengan menggunakan styrofoam ukuran 50 dikali 40 dikali 40 cm, karena di sini saya ingin membuat tidak sama, namun perlakuannya hampir sama dengan sesuai dengan jurnal. Lalu di dalam sesuai dengan pengemasan, di sini terlebih dahulu di dalam styrofoam seharusnya dengan menggunakan es balok ataupun es dengan botol plastik. Namun karena tidak ada, saya menggunakan bahan yang seadanya, yaitu dengan es balok seperti ini. Dan contohnya saja seperti ini. Dengan sistem kering kita juga menggunakan sekam padi. Seharusnya sekam padi ini
yaitu dengan proses pencucian dengan suhu air yang rendah atau dengan air dingin. Selanjutnya setelah dengan air dingin, sekam padi akan ditaruh di atas permukaan es batu. Seharusnya es batunya yang agak memanjang ya, soalnya biar agak rata untuk menyamakan ukuran ikan. Dan ini hanya kemiripan dan hanya metode-metode kurang lebih seperti ini gitu. Jadi seperti ini. Jadi sekam padi yang setelah dicuci dengan air dingin dengan bertujuan sistem kering ini dengan menggunakan sekam padi, yaitu sekam padi ini bertujuan untuk sebagai bantalan untuk sampel ikan yang kita gunakan, yaitu ikan nila. Dan di sini saya menggunakan ikan nila kecil ya guys, kecil. Selanjutnya ini hanya proses sederhana ataupun saya dengan menggunakan bahan-bahan yang seadanya. Jadi setelah itu ikan disusun seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi es batu pertama dilapisi paling bawah pada dasar, yaitu dilapisi oleh es batu, kemudian diratakan dengan sekam padi, kemudian dengan ikan. Jadi sekam padi ini adalah sebagai bantalan ikan agar menjaga suhunya tetap dingin. Karena ini dengan menggunakan sistem kering ya. Nah, kurang lebih seperti ini kita tutupin dengan sekam padi. Selanjutnya jika ingin menambah misalnya beberapa ikan, bisa kita lapisin di atasnya ikan, kemudian ditutupi lagi dan dilapisi lagi dengan sekam padi, kemudian ikan, agar menjaga suhunya. Ataupun es batunya dengan persegi sesuai dengan styrofoam, kemudian di atasnya sekam padi, kemudian ikan, lalu ikan diratakan, kemudian ditutupi lagi dengan sekam padi, dan selanjutnya seperti itu. Baiklah, kurang lebih saya mengikuti isi jurnal dari penanganan ikan nila hidup menggunakan es sebagai pengawet. Nah, seperti inilah kurang lebih dalam penanganan ikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.